Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Kita berkumpul kembali untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman kita, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang saya beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita semua percaya ya, Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kuncinya adalah kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari pada pagi hari ini kita perbaharui persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan Yesuslah kelegaan itu. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah jalan keluarnya. Amin. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan selama perlindungan Engkau seminggu ini Tuhan. Engkau telah menjagai kami Tuhan, Engkau telah memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin beribadah Tuhan. Kami ingin bersekutu bersama Engkau Tuhan. Mari kami percaya Tuhan, hadirat Roh Allah turun di tempat kami. Sehingga kami Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, yang rindu, yang haus Tuhan, boleh Engkau berikan kelegaan buat setiap kami. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, bahkan dari waktu ini Tuhan sampai ke depan Tuhan menjadi otoritas-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ibadah kami Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Di setiap kami Tuhan mari beracara lebih lagi Tuhan Yesus. Kami siap Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, Allah kami Yesus Kristus kami berdoa. Bersama yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Mari nyatakan bersama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Sekarang biar melalui pujian ini Tuhan, mulut kami mau mengaku Yesus dan jiwa kami mau bersorak. Yes Tuhan, nama-Mu besar termulia. Haleluya, mari kita tinggikan Dia. Alam semesta melukiskan, yes Bapa, kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana.
kebesaran Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji. Mari angkat suaramu. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama Hosana. Yes Tuhan. Persilakan dengan hormat, jemaatku tuh bangkit berdiri. Haleluya. Yesus layak hanya Kau yang layak disembah. Yes Bapa, kami mengakuinya Tuhan di hadapan-Mu. Selamanya Raja atas segala nama-Mu. Dipuji, layak dipuji disembah. Yes Bapa, kami mau mengakuinya Tuhan di hadapan-Mu. Yes Bapa, sampai selamanya Raja atas segalanya, nama-Mu besar termulia. Oh
namamu, ku besarkanmu, namamu Yesus, namamu besarkanmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari angkat suaramu untuk menyembah Dia. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapannya. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Yesus yang layak disembah. Ku memujamu Tuhan sampai seumur hidupku Bapa. Kau yang layak terima pujian, Kaulah Raja, Kau yang bertata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami mau berterima kasih Bapa. Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tepat janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berjiwa kami mau bersorak Tuhan, karena kebaikan-Mu Bapa sampai selamanya. Kemuliaan-Mu Yesus, Kau yang mempesona. Haleluya. Dan kami mau menyembah Kau pada pagi hari ini Bapa. Kami mau bangun kembali persekutuan kami Tuhan, memperbaharuinya bersama Engkau Yesus. Hanya Engkaulah Allah yang memberi kelegaan buat setiap kami Tuhan, yang sungguh percaya kepadamu. Haleluya. Biar di tempat ini Tuhan, Engkau boleh disenangkan. Biar melalui umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau ditinggikan. Segala sembah, segala pujian hanya layak bagi-Mu Yesus. Dan mau mulut kami mengaku Tuhan, Engkau adalah arah juru selamat kami. Biar setiap lutut bertelut Tuhan mengaku Engkaulah Raja. Haleluya. Ku sembah Engkau, ku tinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Haleluya. Ku mau bersorak karena-Mu Tuhan, ku mau bernyanyi bagi-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Segala kehormatan Tuhan, segala keagungan Yesus hanya bagi-Mu Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami Bapa ada di tangan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji sampai selamanya Yesus. Kami mau menyatakan bersama Tuhan,
melihat kesungguhan hati kami, Yesus. Kami memuji-Mu Bapa dengan segenap hidup kami, Tuhan. Nama-Mu besar dan mulia, Yesus yang layak dipuji di surga. Haleluya. Kau yang bertata, Yesus, Dulu sekarang sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan mulia. Mari nyatakan bersama. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar dan Nama-Mu besar, Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Allah Juru Selamat kami, Yesus Kristus Allah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan bentuk kami Tuhan agar semakin hari kami semakin serupa seperti gambaran-Mu. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami Tuhan. Dari pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh berkenan di hadapan Bapa yang melayakkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Mari bersama kita percaya, katakan amin, haleluya. Yes. Mari bersama kita bernyanyi ini. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Mari bersama. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Mari jemaat angkat suaramu. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau ya Bapa, Kau segala raja. Ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja. Mari jemaat Tuhan, mari bersama. Kemuliaan-Mu ya Bapa,
hanya Engkaulah Raja, segala raja, kebesaran-Mu. Yes, diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja, segala kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa, hanya Engkaulah. Yes Bapa, kebesaran-Mu diagungkan selamanya, hanya Engkaulah Raja, Raja segala raja, hanya Engkaulah segala raja, segala raja. Engkaulah Raja. Haleluya, haleluya. Mas silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima roti buat jiwa kami Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biar roti yang kami terima Tuhan pada pagi hari ini, itulah berasal dari hati Bapa. Dan kami mau menerimanya dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kami percaya Tuhan, itu menjadi tongkat dan gada kami Tuhan, menuntun kami Tuhan melalui kehidupan ini. Karena kami sadar Tuhan, kami gak bisa jauh dari kasih-Mu. Karena kami sadar Tuhan, kami gak bisa berjalan sendiri. Kami butuh firman Tuhan sebagai pelita buat kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami menjadi pelaku firman Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa menjadi terang, menjadi garam dunia seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan, kami siap Bapa beracara lebih lagi buat setiap kami, karena kami perlu itu Tuhan, karena kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama kita katakan, amin. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mukjizat-Mu nyata, selalu
bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mukjizatmu nyata, kau selalu ada, tak pernah berubah. Mari saya persilakan dengan hormat jemaat untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Aku lebih perlu kan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Mari saya persilakan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih. Melalui pujian demi pujian kami ungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Ini saatnya buat kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah olehnya kami semakin terus dibentuk Tuhan, disempurnakan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu mengarahkan kami untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang Tuhan mau sampaikan pada kesempatan ini. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu membentuk kehidupan kami menjadi lebih sempurna. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mempersiapkan hati diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan dengan tema neraka pemberi semangat penginjilan. Wow, kalau udah kita sebut neraka kayaknya ngeri juga ya. Tapi mari kita coba lihat, kita coba simak, kita belajar bagaimana dari tema ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Neraka pemberi semangat penginjilan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tentunya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-43 sampai 48. Kita akan membaca, saya akan bacakan ayat-ayat, nanti kemudian
Kita akan simak bersama-sama. Firman Allah berkata demikian, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu disampaikan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 firman Allah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 25 ayat 41 katakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, pada bulan Oktober ini, seperti kita sudah ketahui sebelumnya, adalah bulan misi penginjilan bagi Gereja Bethel Indonesia, di mana dalam bulan Oktober ini seluruh gereja Bethel Indonesia di seluruh pelosok dunia, baik Indonesia dan negara-negara lain yang ada GBI-nya, akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema penginjilan dan misi. Nah, pada hari ini kita berbicara tentang sebuah tema neraka pemberi semangat penginjilan. Kita sadar bahwa manusia pada akhirnya akan berakhir pada kematian. Dan ketika manusia mati, semua agama akan mengajarkan bahwa kita akan diperhadapkan dengan sebuah tempat. Ada dua tempat pilihan, di mana kita akan masuk ke neraka atau kita akan masuk ke surga. Nah, dari bacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kita dapat mengerti bagaimana dengan jelas gambaran tentang neraka itu digambarkan bagi kita sekalian. Nah, pada prinsipnya Alkitab menyatakan bahwa neraka itu ada dan bukan merupakan hanya sebuah khayalan. Neraka itu bukan ada hanya karena orang-orang pernah melihat dalam mimpi atau mendapat penglihatan tentang neraka. Tetapi firman Allah menyatakan neraka itu sungguh ada dan merupakan tempat hukuman kekal. Nah, kita akan coba belajar mengerti terlebih dahulu beberapa hal tentang neraka. Yang pertama, bahwa neraka adalah sebuah tempat yang terpisah dari hadirat Tuhan.
Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-9 menyatakan bahwa orang-orang yang dalam penghukuman itu jauh dari hadirat Allah. Neraka yang terpisah dari Tuhan memiliki makna terpisah dari semua kasih, anugerah, pertolongan, dan berkat Tuhan yang selama ini ketika kita masih ada di dalam dunia, kita masih dapat merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan masih dapat kita rasakan. Tetapi ketika kita sudah berada di sebuah tempat yang bernama neraka, maka semua hal itu tidak lagi dapat kita rasakan. Kita tidak dapat lagi mengharapkan sebuah kasih karunia dan kemurahan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, sebuah fakta firman Tuhan mengatakan bahwa neraka adalah tempat iblis dan malaikat pemberontak atau para pengikut iblis setan itu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, manusia diciptakan untuk Tuhan. Tetapi neraka diciptakan sebagai sebuah tempat yang diperuntukkan sesungguhnya bagi iblis, setan, dan malaikat-malaikat pemberontak yang memberontak kepada Tuhan, yang ingin mencuri kemuliaan Allah. Sehingga mereka itu patut mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang ketiga yang kita bisa mengerti tentang neraka adalah tempat penghukuman kekal dan menyakitkan. Di mana dikatakan oleh ayat-ayat yang tadi sudah kita baca berulang-ulang, ulat-ulat bangkai yang tidak akan mati dan api yang tidak akan padam. Pai di dalam ayat Yesaya pasal 66 ayat yang ke-24 yang juga menggambarkan hal yang demikian. Kesemua hal itu akan membuat semua penghuninya menjadi tersiksa dan menderita selama-lamanya. Tempat ini disebut juga sebagai dapur api kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 42. Dan juga disebut sebagai lautan api dan belerang di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Karena itu neraka menjadi tempat hukuman yang paling berat dari segala hukuman yang pernah dialami oleh manusia di bumi ini. Bukan saja karena intensitasnya, tetapi juga karena lamanya hukuman itu yang harus dijalani, yakni selama-lamanya. Beratnya hukuman itu tidak dapat dan tidak terbatas. Lamanya juga tidak terbatas. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa mengerikannya tempat neraka itu sesungguhnya bagi orang yang masuk ke dalamnya. Nah, yang keempat kita bisa memahami tentang neraka adalah tempat bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan juga bagi manusia yang hidup di dalam dosa. Nah, mereka yang tidak menerima Injil Kristus, mereka yang menolak pemberitaan Injil Kristus, tidak mau percaya kepada Yesus, menolak kasih karunia tawaran keselamatan di dalam iman kepada Yesus, maka pada akhir kehidupan mereka akan mendapatkan sebuah tempat yang namanya neraka. Demikian pun dengan orang-orang yang berulang-ulang kali hidup di dalam dosa. Bukan jatuh di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang dengan sadar
ia melakukan perbuatan-perbuatan dosa berulang-ulang dan terus-menerus sehingga hatinya menjadi Baal. Firman Tuhan tidak mempan. Dan orang-orang yang demikian akan menempati tempat ini. Dan yang kelima adalah orang bisa masuk neraka karena yang dilakukannya atau yang tidak dilakukannya. Maksudnya adalah ketika orang melakukan sesuatu dan sesuatu itu adalah hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, maka akibatnya orang itu berdosa di hadapan Allah, dan jika tidak bertobat pada akhirnya karena perbuatan yang dilakukannya itu, maka ia bisa masuk ke dalam neraka. Atau bisa juga karena ia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan salah satu firman yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya kepada para pengikutnya, pendeta-pendeta hamba Tuhan, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Dia dalam amanat agung, supaya kita pergi memberitakan Injil. Maka dikatakan juga dalam Yesaya, jika kita tidak menegur orang yang bersalah, tidak memberitahukan kebenaran, kita tahu yang baik tapi tidak juga kita kerjakan, maka sesungguhnya kita juga akan mendapat tempat yang begitu. Hal yang keenam yang bisa kita pelajari tentang neraka adalah bahwa di neraka itu orang yang ada di dalamnya itu dalam situasi atau dalam keadaan yang sadar. Dengan ia menyadari bahwa apa yang terjadi di neraka itu, maka sesungguhnya ia bisa merasakan begitu sakit dan menderitanya ketika mereka ada di sana. Ada banyak gambaran tentang neraka yang digambarkan oleh beberapa agama, di mana tempat penyiksaan yang luar biasa dan mengerikan. Kita bukan orang yang bisa pingsan tiba-tiba dan kemudian berharap tidak dapat merasakan apa-apa. Tetapi di neraka, sepanjang waktu itu kita dalam keadaan sadar. Dalam keadaan yang dapat merasakan apa yang sedang terjadi. Dan yang ketujuh, bahwa orang di neraka sesungguhnya dapat tetap sadar ketika ia bisa menyadari, oh ternyata selama hidupnya saya telah berbuat salah. Dalam Yesus menyampaikan tentang orang yang kaya dengan Lazarus yang miskin di dalam Injil Lukas. Kita bisa lihat Yesus menggambarkan kehidupan di alam baka. Bagaimana akhirnya juga orang kaya itu menyadari bahwa ia telah melakukan selama kehidupannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika ia menyadari dan tidak lagi punya kesempatan, ia berusaha supaya sekiranya boleh ada orang yang diutus mengingatkan orang-orang yang masih hidup, saudara-saudara yang masih ada di bumi. Nah, orang di neraka dapat sadar, namun tidak punya kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, menyadari neraka itu ada dan sungguh menyengsarakan, bahkan sifatnya yang kekal, maka tentu kita akan berusaha untuk berbuat apa saja agar yang pertama tentunya bagi diri kita sendiri, jangan sampai kita berada di neraka. Dan kita juga akan melakukan segala daya upaya apapun juga agar kita juga tidak terjatuh di dalamnya, bukan cuma terhadap diri kita, tetapi juga terhadap keluarga kita. Kita tidak ingin agar keluarga kita juga ada di neraka. Sama seperti halnya dalam cerita yang Yesus sampaikan tentang kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, kita juga akan melakukan upaya apapun juga yang maksimal agar juga rekan-rekan, sahabat-sahabat kita juga tidak berada di neraka.
Dan pada akhirnya kita akan coba berusaha melakukan apapun juga agar sebanyak-banyaknya mungkin orang tidak berada di neraka. Bapak Ibu menyadari akan hal-hal yang sedemikian, maka sudah selayaknya kita semakin termotivasi dan giat untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengar Injil, kepada mereka yang belum terselamatkan, kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus. Baik diri kita pribadi, kita memastikan diri bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, agar satu ketika pada akhir kehidupan kita tidak masuk di dalam neraka itu. Kita juga mau memastikan, berusaha agar keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, bahkan juga tetangga, kerabat, saudara, siapapun, di mana kita punya kesempatan untuk dapat menyelamatkan mereka, kita akan lakukan itu semua. Karena kita tahu di neraka tidak lagi ada kesempatan untuk dapat bertobat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mengapa kemudian neraka dapat menjadi penyemangat penginjilan? Kenapa kita bisa belajar dengan menyadari betapa mengerikannya neraka itu akan memberi kita semangat untuk dapat melakukan penginjilan sebagaimana yang Yesus perintahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa karena penginjilan itu seringkali harus disertai kesiapan bayar harga. Orang-orang yang melakukan upaya untuk memenangkan jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, itu perlu bayar harga. Untuk pergi ke suatu tempat, untuk bisa pergi menjumpai seseorang, mungkin perlu transportasi. Bahkan mungkin kita perlu biaya untuk mengajak melobi terlebih dahulu, karena kita tidak mungkin bisa langsung menembak orang dengan Injil. Pasti akan ada penolakan. Kita melakukan pendekatan di mana di situ dibutuhkan pengorbanan biaya. Nah, dengan menyadari bahwa neraka itu begitu mengerikan sekali, maka kita tidak akan hitung-hitungan soal berapa besar biaya yang akan kita keluarkan. Karena kita tahu bahwa jauh lebih mulia ketika kita berkorban selagi kita masih bisa lakukan itu. Kita akan jauh lebih baik selagi kita masih punya kesempatan, kemampuan untuk melakukan itu. Agar jangan sampai semua sudah terlambat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Dan pada akhirnya, jangan sampai kita menyesal yang tidak akan dapat memberi keuntungan apapun juga buat kita. Penginjilan seringkali harus disertai kesiapan bayar harga. Dengan sadar akan neraka, kita menjadi orang yang tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa neraka dapat menjadi penyemangat penginjilan? Karena penginjilan itu seringkali menuntut pengorbanan dan kerja keras. Kadang-kadang ketika kita coba berusaha untuk memenangkan jiwa, kita mungkin perlu pengorbanan perasaan, dicuekin, diacuhkan, diabaikan, ditolak. Kita ajak mereka dengan baik-baik, tapi kita tidak mendapat imbalan balasan atau respon yang baik. Kita harus bekerja keras, berusaha memenangkan orang. Ibaratnya kita tahu kalau orang itu tidak diselamatkan, maka dia akan menderita selama-lamanya. Selama-lamanya. Penderitaan yang kita alami selagi di dunia ini ada batas.
Setiap pertunjukan ada akhir. Setiap permainan juga akan ada akhir. Tetapi ketika manusia masuk ke dalam neraka, itu tidak akan ada akhir. Kita lebih berani bayar harga dengan mengorbankan perasaan kita. Bekerja keras sedemikian rupa. Karena kita menyadari akan neraka. Dan kita tidak akan berkeluh kesah karena itu. Yang ketiga, karena penginjilan itu seringkali tidak menunjukkan hasil langsung. Dengan sadar akan neraka, kita akan tetap memiliki ketekunan. Untuk menyelamatkan atau membawa orang percaya kepada Yesus. Untuk membuat orang tua kita percaya kepada Yesus. Untuk membuat keluarga kita menjadi orang-orang yang percaya terima Yesus sungguh-sungguh. Bahkan tidak sekedar menjadi orang yang percaya, tetapi menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Dibutuhkan sebuah proses, waktu yang panjang. Perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu kegigihan. Agar kita tidak menjadi lemah. Dan sampai pada akhirnya, kita bisa memenangkan mereka bagi kerajaan surga. Yang terakhir, maka kita juga bisa mengerti mengapa neraka dapat menjadi penyemangat penginjilan. Karena penginjilan itu seringkali menghadapi serangan-serangan setan. Dengan sadar akan neraka, kita tidak mau menyerah. Namun sebaliknya, kita akan makin semangat berperang. Ketika kita coba berusaha memenangkan jiwa, ketika kita berusaha untuk mentaati firman, ada iblis yang tidak akan senang. Setan tidak akan senang. Dia akan berusaha mengganggu kita, mengganggu keluarga kita, membuat sesuatu keadaan di mana kita pada akhirnya tidak melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ketika kita ingat persis, kita bisa membayangkan apa yang akan kelak terjadi kalau orang itu masuk ke dalam neraka. Kalau saya masuk ke dalam neraka, maka semua terlambat sudah. Karena itu kita akan tidak mudah menyerah menghadapi kesemua tantangan, rintangan, kesulitan apapun juga. Sebaliknya kita akan semakin giat berperang. Peperangan roh dilakukan, giat berdoa, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Karena pada akhirnya kita ingin menjadi orang yang dinyatakan sebagai pemenang. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ada banyak yang akan kita pelajari bagaimana kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Namun hari ini kita belajar bahwa neraka pemberi semangat penginjilan. Dengan menyadari betapa mengerikannya neraka itu, kita terpisah dari hadirat Tuhan. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah mendesain neraka untuk manusia. Tetapi mendesain itu diperuntukkan sesungguhnya buat setan dan pengikutnya. Tetapi seringkali kita bukan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Tapi suara iblis seringkali mengganggu untuk menjadi pengikutnya. Karena itu kita harus lawan. Petrus berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita harus lawan dia dengan iman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kiranya apa yang kita dengar hari ini akan mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk mulai belajar melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita diingatkan dengan ulang tahun GBI pada bulan Oktober ini. Mari kita menuntaskan amanat agung, memberitakan Injil, memenangkan jiwa, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mulailah dari keluarga kita, bahkan dari diri kita sendiri.
dari orang-orang yang kita kenal. Jangan biarkan hanya Engkau yang selamat, tetapi biarlah mereka juga diselamatkan oleh Engkau yang memberitakan kabar keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita datang ke hadapan hadirat Allah dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan yang menyampaikan dengan tema neraka pemberi semangat penginjil. Kami telah mendapat gambaran sedikit banyak tentang neraka itu sendiri ya Tuhan. Tempat yang begitu mengerikan. Tempat di mana kami akan tetap sadar. Di mana di dalamnya Tuhan disebutkan sebagai dapur api, lautan api dan belerang. Tempat di mana begitu banyak ulat-ulat yang akan menggerayangi kami. Dan api yang membakar kami, yang tidak akan pernah padam dan mati. Dan kami dalam situasi yang begitu tersiksa. Sungguh kami akan melakukan segala upaya yang maksimal, agar pada akhir kehidupan kami, bukan itu tempat kami. Tetapi kami rindu bisa mendapati tempat di sorga nanti, bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami. Di bulan ini kami belajar tentang penginjilan. Sebuah bulan misi yang mendorong kami untuk juga tidak hanya memikirkan diri kami yang diselamatkan, tapi juga keluarga kami. Orang-orang yang kami cintai, tetangga, kerabat, saudara kami, bahkan orang banyak yang kami tahu. Kami mohon biarlah kemurahan Tuhan, bahkan pintu gerbang keselamatan dibuka lebar-lebar. Dan Tuhan berkenan memakai setiap kami. Di situasi pandemi ini, ada banyak cara yang Tuhan bisa berikan kepada kami. Melalui pendekatan virtual yang bisa kami lakukan. Mari Tuhan menolong setiap kami untuk mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah iman kami bertumbuh olehnya. Dan firman-Mu terus mengingatkan kami sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang menerima firman Tuhan katakan, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat
semua di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku. Sekali lagi katakan, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku. Sekali lagi. Semua baik. Semua baik. Bapak Ibu yang sudah menerima perjamuan kudus, silakan bangkit diri. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, kita semua dalam sikap hati yang berdiri, pemusik silakan berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita dengan sikap hati yang meninggikan Kristus. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Allah berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Bukankah roti yang telah diberkati yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dalam sikap hati yang meninggikan Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang telah diberkati yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala karunia kenikmatan yang dapat kami peroleh atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah berkorban untuk menebus dosa kami.
kini kami telah menerima keselamatan yang daripadamu. Dalam hidup, dalam pengiringan kami akan Tuhan, kami diajar akan firman-Mu. Dan kami mau belajar menghormati batasan kewenangan yang ditetapkan atas kami. Kami mau belajar untuk mempercayakan hidup kami kepadamu. Di tangan-Mu masa depan kami yang indah. Di tangan-Mu Engkau merancangkan semuanya baik adanya. Tolong kami untuk tidak keluar dari rencana-Mu. Mampukan kami mengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Yang menjadi bagian-bagian kami untuk kami kerjakan. Mampukan kami membuktikan diri sebagai orang yang bertanggung jawab. Dan mampukan kami merasa cukup dan bersyukur atas apa yang Tuhan telah karuniakan atas kami. Dengan demikian kehidupan kami dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Sehingga pada akhirnya kami mau melihat dan berkerinduan bahwa rencana Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Sebagaimana pujian menyatakan yang kami perlukan Tuhan, hati yang percaya, yang mampu percaya, hati yang bersyukur, mampu bersyukur padamu. Tolong kami, supaya dalam perjalanan hidup jemaat GBI Gunung Sari yang Tuhan kasihi, semua boleh melihat, merasakan, mengalami kasih karunia-Mu yang besar terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba berhenti menyampaikan apa yang menjadi pengajaran firman. Roh Kudus tolong setiap kami. Terima kasih untuk sakramen kudus yang telah kami terima. Kami diberikan kekuatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami padamu. Demi nama Yesus. Semua kita yang bersyukur katakan amin. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Baik, saya akan memberikan sedikit pengumuman. Diingatkan kembali untuk setiap jemaat harap mengisi link yang sudah diberikan di grup GBI. Apabila mungkin ada temannya yang mau datang tapi nggak masuk di grup, bisa diinfokan kepada Lydia atau Cioke supaya kita kirimin linknya. Jadi semuanya tertib, tertata gitu, terdaftar. Gitu. Ada 2 pilihan, jam 8 atau jam 10, dimulai bisa isi dari hari Senin. Karena kita tutup itu sekitar hari Jumat malam. Biasa Jumat itu kuotanya sudah penuh. Yuk, mari kita setia dari perkara yang kecil dulu ya Bapak Ibu ya, amin ya. Dan juga terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah tetap setia untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kedua pada minggu ini. Mari bersama kita ke pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah, mari melalui pujian ini kita mengingatkan diri kita sendiri masing-masing.
Semuanya adalah kesempatan. Yes, Bapak. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, amin Tuhan, berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur di penghujung ibadah ini kepadamu ya Bapa, bahwa kasih karunia Tuhan terus berlangsung dalam hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami dalam ibadah online ini. Dan biarlah Tuhan berkenan menerima segala apa yang telah kami lakukan sepanjang ibadah ini. Mulai dari pujian demi pujian yang kami panjatkan kepadamu. Bahkan kami mau belajar juga untuk memberi kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami perlu untuk dapat menginjil. Dan neraka itu menjadi pemberi penyemangat kami untuk dapat melakukan penginjilan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang bersama-sama untuk mengikuti ibadah online ini. Berkati setiap kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi Indonesia, kiranya anugerah Tuhan dilimpahkan bagi negara kami. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kiranya membuahkan hasil ya Tuhan. Bagaimana kami gencar untuk melakukan upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Tuhan tolong masyarakat Indonesia agar memiliki disiplin yang tinggi dalam melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak dan juga social distancing. Tuhan tolong para tenaga medis yang berupaya keras bekerja untuk menolong mereka yang terpapar COVID-19. Pagari dan lindungi mereka. Karuniakan hikmat dan berkati setiap upaya medis yang dilakukan. Sehingga pertolongan Tuhan nyata juga buat mereka yang terpapar. Sehingga mereka dapat sembuh dan angka kematian dapat ditekan sampai pada titik yang paling rendah.
Berkati pemerintah kami mulai dari presiden kami ya Tuhan. Wakil presiden dengan seluruh jajaran menteri kabinet yang ada. DPR, MPR, seluruh tenaga, seluruh aparat pemerintahan yang ada Tuhan. TNI, Polri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan pada pengurus lingkungan RW dan RT. Biar kami dipersatukan menjadi bangsa yang kembali bersatu padu untuk membangun negeri ini semakin maju, semakin berkembang. Dan kemakmuran itu dapat dicapai merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami Tuhan. Dan biarlah olehnya namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Allah, mari kita angkat kedua tangan kita. Mengarahkan hati dan iman kepada Bapa di surga. Untuk menerima berkat surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Serta memagari engkau dimanapun engkau ada dan berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah sukacita yang berlimpah-limpah dari kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita yang diberkati katakan